Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar liayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa rahmanul qudus al-ba'ithu al-muqtadir, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ayyuhal hadirun, yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Nuri, kita doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk beliau, keberkahan segala niat dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para asatid yang lainnya yang mohon maaf dan minta ridha tidak disebutkan satu persatu, namun kita selalu mendoakan agar guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini selalu Allah berikan keberkahan, kesehatan, niat hajat dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Sardi, Bapak Uji, bapak-bapak yang lainnya, ibu-ibu, remajawati, insyaallah juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih mempercayai kita untuk diberikan kenikmatan. Karena setiap manusia tatkala Allah memberikan kenikmatan, pandai dan mampu memanage akan kenikmatan tersebut, maka akan Allah selalu tambah kenikmatannya. Semoga yang hadir pada pagi hari ini, berkumpulnya kita di sini berzikir menyebut asma Allah dan berselawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya Allah catat sebagai abda syakur, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang pandai mencintai dan mampu menghidupkan sunnah baginda besar Nabi Muhammad. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya mahaqatun, selawat kamu sekalian kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahaqatun, itu sebagai pelebur dosa-dosa kecil kita di hadapan Allah. Siapa manusia yang kagak punya dosa? Bisa jadi dari melek mata sampai merem mata dosa kita seabrek-abrek. Karena kita mah bukan pelaku dosa, tapi kita mah tengkulaknya dosa. Betul mah? Lah coba dah pagi hari, kalau kita udah kagak ngomelin itu bocah, kita punya anak, udah pasti kita ngomel. Siangan dikit bapaknya kita omelin. Betul mah. Tapi saya yakin di sini mah nggak ada mama yang ngomelin lakinya. Oh, lo bini siapa sih lagi ya? Ya Allah. Ibu rahimahumullah.
Maka jangan dikira zikir kita, selawat kita yang memang kita khususkan, kita niat ibadah kepada Allah, Allah tidak pernah akan meleburkan dosa kita. Justru apa yang kita baca itu yang akan menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dosa kita dihapus, hati kita tenang, maka di situ Allah akan menurunkan rahmahnya untuk orang yang selalu berzikir kepada Allah. Maka pada pagi hari ini kita beriktibar kepada sosok Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau begitu sabar, bahkan selalu memilih yang paling utama adalah perintah Allah, dan dia tidak pernah melalaikan akan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bagaimana tidak sabarnya Nabi Allah Ibrahim. Beliau bermunajat, memohon kepada Allah untuk meminta agar Allah memberikan keturunan kepadanya. Akan tetapi Allah baru mengabulkan doanya ketika usia Nabi Allah Ibrahim 84 tahun. Berarti proses doa Nabi Allah Ibrahim begitu panjang, begitu sabar, dan doanya nggak pernah berubah, penuh dengan keyakinan dan keimanan. Maka doanya selalu memohon kepada Allah agar Allah mengirimkan, agar Allah memberikan anak keturunan yang saleh. Kita mah mungkin belum sama seperti Nabi Allah Ibrahim. Kita mah pengen doa maghrib isya dikabul, betul. Kita pengen doa kita isya subuh udah datang, betul. Kita pengen doa subuh, johor udah dikabulin. Johor doa, asar pengennya udah dapet. Kita mah bukan malaikat, kita bukan nabi, kita bukan rasul, bahkan kita bukan Khalilullah. Bagaimana doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagian baik bocah mah emang begitu. Kalau dia lagi dapat ceramah, dia ngomong, dapat makanan, dia berebut. Ntar juga kalau udah kenyang dia diem. Bagianin baik. Ya. Yang penting mama kagak berebutan. Sabar atas apa ketika kita bermunajat kepada Allah, maka sabari doa kita. Itu yang dilakukan oleh Nabi Allah. Bahkan ada sahabat Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada Nabi Allah Ibrahim, bi aysai'in ittihadaka khalilullah. Wahai Nabi Allah Ibrahim, dengan sebab apa kau diangkat sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawaban yang pertama Nabi Allah Ibrahim, ikhtartu bima amarallahu ala amri ghairih. Aku selalu mengutamakan perintah Allah dibandingkan perintah-perintah yang lainnya. Jawab Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bala hadza min amrillah. Ya, ini adalah perintah Allah. Lau hadza min amrillah fanasbir. Kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami akan bersabar, kami akan mengikuti apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhijrahlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa anak dan istrinya ke kota Makkatul Mukarramah pada saat itu. Ketika itu datanglah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta istrinya ke kota Mekah yang begitu tandus kering, yang belum ada tanda-tanda kehidupan pada saat itu. Ketika sudah sampai Nabi Allah Ibrahim beserta istrinya, tidak lama kemudian Nabi Allah Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya untuk melanjutkan berdakwah, menegakkan i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, menegakkan ketauhidan.
maka di situ ketika mau meninggalkan Hajar alaihissalam beserta anaknya, maka berdoa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbi inni askantu min dzurriyyati bi ghairi wadin. Maka di situ ada doa yang begitu indah. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian daripada keluargaku di kota yang sangat tandus ini, yang sangat kering ini, di kota yang begitu kau muliakan. Masya Allah. Bu, kita kalau naruh bocah ke sekolah, bocah naruh sekolah nitipin nih, kira-kira itu bocah ketika kita taruh di sekolahan, kita pulang ke rumah, kita baca doa apa kagak? Nabi Allah Ibrahim selalu membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Apa itu doa? Apa? Itu doa habis ngapain Nabi Allah Ibrahim? Wa idh yarfa'u Ibrahima qawa'ida minal baiti wal Ismail. Tatkala Allah memerintahkan untuk meninggikan Ka'bah, untuk membaguskan Ka'bah, datanglah Nabi Allah Ismail. Ketika selesai dia mendirikan Ka'bah, membaguskan Ka'bah, maka doanya adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Ibu habis ngepel baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ibu habis nyuci baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Bapak habis nyuci motor baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Bapak selesai bekerja, pulang bekerja baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Ibu mau masuk ke kamar netein bocah, selesai netein bocah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Selesai netein bapaknya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Begitu ya Allah. Tuh yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, selalu selesai beraktivitas membaca doa. Dan Nabi Allah Ibrahim, Masya Allah. Yang kedua, ihtamantu bima taqafallahu li. Aku, kata Nabi Allah Ibrahim, enggak pernah gelisah, enggak pernah menjadi beban apa yang ditangguhkan Allah kepadaku. Masalah rizki Nabi Allah Ibrahim kagak pernah puyeng. Masalah rizki Nabi Allah Ibrahim tidak pernah memikirkan. Kenapa? Bagaimana hebatnya Nabi Allah Ibrahim. Beliau berkurban binatang ternak sebanyak 1.400 binatang ternak. Ini kira-kira di kita udah pernah apa belum orang yang kurban binatang sebanyak 1.400? Nabi Allah Ibrahim 1.000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Semua dikorbankan, semua dipotong, dibagi-bagikan. Sampai-sampai sahabatnya bertanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, untuk apa kau melakukan ini? Apa jawab Nabi Allah Ibrahim? Agar aku bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan binatang 1.400 kukurbankan untuk Allah, andai saja kalau aku punya keturunan, aku punya anak, maka akan kusembelih kalau Allah memintanya. Waktu itu Nabi Allah Ibrahim belum punya anak. Sama kayak kita juga, kalau belum punya juga ngomongnya pan begitu. Ntar mah gua kalau punya motor ngaji kemana juga nyampe. Belum punya motor. Oh, kalau saya punya mobil mampu ntar saya angkut-angkutin dah kalau kita berangkat ngaji mah. Bahkan saya bolak-balik. Belum punya mobil. Ntar mah kalau udah punya motor ngacir bedewek. Udah punya mobil kita bedi tinggal. Itu ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.
Maka seketika ucapan Nabi Allah Ibrahim ditagih sama Allah. Bagaimana cara Allah menagih ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, semalam ayah mimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Bayangkan coba. Anak baru tumbuh remaja, saking sayang dan begitu didamba-dambakan ini anak, datang perintah Allah buat disembelih. Dan kalimat yang paling hebat adalah ini ada kalimat diskusi antara orang tua dengan anak. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini kalimat yang paling indah. Ternyata di sini kalau kita sering berinteraksi sama anak kita, nanti kalau kita tua kagak dicuekin sama bocah kita, mak. Betul. Lapan kagak enak pisan ya kita semakin tua, anak kita masuk rumah diem, keluar rumah diem. Padahal kita ada di situ. Maka di sini kita sering-sering berinteraksi dengan anak kita, ajak ngobrol anak kita. Nanti suatu saat ketika usia kita semakin lama semakin tua, nanti anak kita akan berdiskusi dan selalu mengajak kebaikan untuk kita. Alhamdulillah. Masya Allah, ini luar biasa. Apa jawab Nabi Allah Ismail? Ya bunayya, ya abat if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau memang itu betul perintah Allah, maka segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Enak banget punya anak soleh kayak gini. Maknya nyuci, datang anak, mak udah mak mantong makai nyuci, biarin kita baik yang nyuci. Mak mah nonton film novela baik. Masya Allah. Enak apa kagak? Kita lagi mau nyuci piring, datang anak, mak udah entong makai nyuci piring, itu mah bagian anak, bagian kita. Mak mah nonton baik no film Korea. Indah apa kagak? Bapaknya lagi nyuci motor, datang anak, apa kata anak? Pak udah entong makai nyuci motor, biarin motornya urusan kita, ntar kalau udah bersih tuh motor, kuncinya kita serahin ke bapak. Bapak mah udah cukup kopi ngerokok di depan, udah selesai. Duduk jongkok liatin anak. Enak apa kagak, Pak? Cuman ada apa kagak? Kan indah betul rasanya. Wawaladuka warduka, kita pengen anak itu jadi kembang dalam kehidupan kita. Anak itu bisa mengangkat derajat kita. Anak itu bisa membawa harum nama orang tua. Wawaladuka warduka, kita pengen kayak gitu. Apakah bisa? Bisa. Maka doa yang selalu kita lantunkan, jangan pernah putus sampai dengan akhir ajal menjemput kita. Istiqamah. Yang terakhir, wa ma taghadaitu wa ma ta'asaitu illa ma'ad duyuf. Aku tidak pernah makan dewekan kecuali bersama tamu-tamuku. Tuh, Nabi Allah Ibrahim kagak pernah makan dewek. Kira-kira kita makan dewek sering apa kagak? Seringan makan dewek. Kita lagi madang, ada tamu, kira-kira itu tamu kita suruh masak madang bareng apa suruh nunggu? Hah? Bener. Pas banget kita nyendok, nasi habis, lauk pas-pasan buat kita. Datang tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ya tungguin bentar, gue lagi madang. Disuruh masuk buat ngikut madang, apa disuruh nungguin kita madang? Emang apa disuruh nungguin kita madang? Nabi Allah Ibrahim ngajak madang walaupun cuma sepongge nasinya. Kenapa? Karena itu salah satu kesenangan dan kebahagiaan Nabi Allah Ibrahim. Kesenangan Nabi Allah Ibrahim adalah berbagi di antara sesama. Dia nggak bakal makan pagi, makan siang, ataupun makan sore kecuali bersama sahabat, tamu, ataupun orang lain. Kalau kagak ada orang, dia nyari orang buat ngikut madang bareng. Tuh hebatnya Nabi Allah Ibrahim.
makanya wajar dia diberikan gelar sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena anak-anak kita adalah bahan, Bu. Bahan bisa kita bikin baju apaan baik, betul. Kita pengen baju kokoh, bisa datang ke tukang jahit, kita ngomong, Bang, tolong bahan yang saya beli dibikin baju kokoh. Kantongnya ada 3 ya Bang, atu di dada, atu di bawah, atu di belah kanan. Tangannya los, kemudian kerahnya kerah Shanghai. Tukang jahit paham. Kenapa? Ya emang dia kegaweannya. Betul. Kalau anak kita pengen mampu membaca kitab kuning ke pondok pesantren. Kalau anak kita pengen mampu untuk menghafal Al-Quran, datang ke pondok pesantren. Anak kita bisa ilmu IT, datang ke sekolah-sekolah SMK yang memang sudah kejurusan, mampu berkomputer dan lain sebagainya, berakuntansi dan lain sebagainya. Sekarang udah banyak jurusan. Orang tua mah cuma dorong dan dukung, menghantarkan anaknya. Betul. Anak itu akan jadi kalau bahan itu dipotong-potong kemudian terbentuk menjadi baju kokoh. Dan baju itu nggak bakal jadi kalau kita sayang. Bang, ini saya beli bahan per meter 2 juta. Ini ada 3 meter. Saya bikin baju kokoh, cuman bahannya jadi potong-potong. Jadi apa kagak? Kagak. Sama kita nitipin anak sama guru kita. Ustaz, saya nitip anak. Cuman anak saya rada-rada manja, jangan dicubit, jangan dibentak, jangan diapa-apain baik Ustaz. Jadi apa kagak? Kagak. Kadang-kadang ama Ustaz kurang ilmu. Ustaz mah udah kayak apa namanya, daun salam. Kalau kita ngolok, yang kita cari daun apa? Pandan. Betul. Pandan kita masukin. Kolok udah matang, kira-kira daun pandannya dimakan apa dibuang? Buang. Kalau kita bikin nasi uduk, kita cari daun apa? Daun salam. Nasi uduk itu matang, daun salamnya dimakan apa dibuang? Dibuang. Begitupun sama Ustadz, kadang-kadang suka begitu kita, Pak. Masih mendingan lengkoas, masih bisa digigit. Kita datang ke kondangan, lihat semur semur daging, tinggal 6. Ada atu gede pisan. Nah kita jajaran ke-7. Yang atu nyendok di dalam kita. Lah ini daging gede amat ya. Kita nyendoknya rada-rada malu, kita umpetin itu daging. Kita masuk, kita mau gigit malu, muka kita ngadep tembok dan gigit lengkoas, garas juga. Tuh lengkoas mah masih bisa kegigit, Pak. Lihat ya apa-apa sama Ustadz. Ini bocah nangis baik kagak ada air mata, datang ke Ustadz. Betul. Bocah gedean dikit mau sunat acara tasukuran, datang ke Ustadz. Bocah lamaran, datang ke Ustadz. Acara tasakuran setelah menikah, datang ke Ustadz. Itu bocah kagak lama, bininya hamil 4 bulan, datang ke Ustadz. Cari nama, datang ke Ustadz. Akekah, datangnya ke Ustadz. Bulan gusuran badi kagak datang ke Ustadz. Ya Allah. 3 ini yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir. Semoga kita bisa meniru Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita baca Fatihah, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga maju salim haramain, Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqomahan. Guru kita Ustaz Danuri, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan. Kita yang hadir pada siang hari ini, niat hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak keturunan kita Allah jadikan anak yang saleh dan saleha. Allah berikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Binnatil qabul wal maqbul hasil maqasid Nabi wasitatul Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sekaligus Al-Fakir minta doa, minta ridhonya. Insyaallah tahun ini Al-Fakir membuka pondok pesantren khusus untuk putra, dan bagi ibu-ibu yang punya anak yatim silakan masukkan ke pondok pesantren Nurul Sabab, insyaallah gratis total. Minta ridho, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.